Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldo Farel Anggriadi, NIM A251239098. Baik, di sini saya akan membawa materi kawasan Asia Tenggara, yaitu negara Thailand. Yang pertama itu ada kondisi geografis. Kondisi geografis Thailand memiliki batas-batas negara, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, sebelah selatan berbatasan dengan negara Malaysia dan Teluk Siam, sebelah barat berbatasan dengan negara Myanmar dan Laut Andaman, dan sebelah timur berbatasan dengan negara Laos dan Kamboja. Secara letak astronomis, letak negara Thailand berada di antara 5 derajat lintang utara, 20 derajat lintang utara, dan 90 derajat bujur timur, dan 106 derajat bujur timur. Wilayah Thailand juga dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pegunungan utara dan dataran tinggi, yang mencakup gunung tertinggi di Thailand, Doi Intanon. Selanjutnya itu ada nilai sosial. Thailand merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara, berbatasan dengan Burma, Myanmar di bagian utara, Laos dan Kamboja di sebelah timur, Laut Andaman di sebelah barat, dan Teluk Thailand di sebelah selatan. Jumlah penduduk Thailand pada pertengahan tahun 2004 berkisar 63.763 jiwa. Berdasarkan golongan etnis, suku bangsa, penduduk Thailand dapat dibedakan menjadi beberapa suku bangsa, yaitu suku bangsa Thai 75%, Cina 14%, Melayu 3%, serta suku bangsa Khmer, Hom, Karen, dan lainnya 8%. Negara Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih, yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Buddha, Theravada. Walaupun begitu, ada juga penduduk Thailand yang memeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Thailand, negara yang memiliki penduduk hampir 70 juta jiwa ini, memiliki sistem pendidikan yang mirip seperti yang diterapkan di Indonesia. Mulai pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi, tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang signifikan terletak pada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi di Thailand menerapkan lama belajar 5 tahun, di mana tamatnya setara dengan lulusan diploma 2 tahun di Indonesia. Sementara pendidikan di vokasi Indonesia menerapkan lama belajar 3 tahun. Oleh karena itu, di Thailand tidak dikenal perguruan tinggi politeknik seperti di Indonesia. Di tengah krisis politik Thailand, demonstrasi meluas. Para demonstran di Bangkok mengekspresikan kemarahan dan kekecewaan atas apa yang mereka katakan sebagai suara yang diabaikan. Sekitar 14 juta warga Thailand telah memberikan suara untuk Partai Bergerak Maju yang progresif dalam pemilu bulan Mei lalu, atau sekitar 3/4 dari total jumlah suara yang masuk. Namun pemimpin Partai Bergerak Maju yang populer, Pita Limjaroenrat, 2 kali ditolak menjadi Perdana Menteri pada bulan Juli dalam sidang gabungan DPR dan Senat yang ditunjuk oleh militer. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinda Ramadhani dengan NIM A251236046. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, kelas A. Di sini saya akan membahas tentang Asia Tenggara, di mana tentang negara Vietnam untuk memenuhi tugas komunitas Asia yang telah diberikan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang negara Vietnam. Jadi Vietnam itu adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara daratan. Ibu kota negara ini adalah Hanoi, dan badan bentuk pemerintahannya adalah Republik Sosialis dengan kepala pemerintahannya seorang Perdana Menteri. Nah, kemudian bagaimana kondisi geografis Vietnam ini? Kondisi geografis Vietnam terletak di zona tropis dengan iklim yang khas, ditandai dengan suhu tinggi dan kelembapan sepanjang tahun. Negara ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, topografi yang beragam, dan letak geografis yang strategis, memainkan peran penting dalam konteks regional Asia Tenggara dan dalam hubungan internasional. Vietnam memiliki perbatasan darat sepanjang 4.550 km yang membatasinya dengan Tiongkok di utara, Laos dan Kamboja di barat, serta Laut Timur yaitu Laut Cina Selatan. Nah, dan Samudra Pasifik di timur. Topografi keberagaman Vietnam menjadi ciri khasnya dengan pegunungan yang tinggi hingga perbukitan yang hijau, delta sungai yang
subur, garis pantai yang panjang hingga daratan benua. Kemudian kita masuk kepada kondisi demografis. Kondisi demografis Vietnam mencakup beberapa aspek yang terkait dengan populasi dan distribusi penduduk di negara tersebut. Beberapa informasi yang relevan itu seperti populasi. Maksud populasi Vietnam mencapai 96.462.106 jiwa pada tahun 2024. Kelompok etnis atau suku. Nah, Vietnam memiliki 54 suku etnis yang tersebar di seluruh wilayah. Nah, suku Kin mayoritas dengan 86% populasi, sementara 53 suku etnis lainnya tersebar di daerah pegunungan. Nah, kemudian fertilasi. Nah, fertilasi di Vietnam mengalami penurunan dari tahun 2014 sebanyak 17 hingga pada tahun 2018 menjadi 16. Angka kelahiran negara Vietnam mengalami penurunan, sedangkan angka kematian relatif stabil. Nah, kemudian mortalitas. Mortalitas Vietnam pada tahun 2014 sampai 2018 adalah 6,06 sampai 6,253 per 1000 penduduk. Masuk pada nilai kultural. Nah, Vietnam memiliki kekayaan nilai-nilai budaya yang khas dan mendalam yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk seni, tradisi, agama, dan cara hidup. Beberapa nilai-nilai kultural yang signifikan di Vietnam itu termasuk kesetiaan keluarga. Maksudnya seperti keluarga memiliki peran sentral dalam budaya Vietnam. Nilai-nilai seperti penghormatan kepada orang tua, kepatuhan terhadap otoritas keluarga, dan perhatian terhadap anggota keluarga lainnya sangat dihargai. Nah, selanjutnya itu penghormatan terhadap tradisi. Maksudnya tuh Vietnam memiliki sejarah dan tradisi yang kaya, dan penghormatan terhadap warisan budaya adalah nilai yang dijunjung tinggi. Ini tercermin dalam festival-festival tradisional, upacara adat, dan praktik keagamaan yang masih dilestarikan hingga saat ini. Masuk kepada selanjutnya budi pekerti dan etiket sosial. Di sini etiket sosial yang sopan dan budi pekerti yang baik adalah nilai penting dalam budaya Vietnam, di mana ini termasuk penggunaan bahasa yang sopan, tindakan yang hormat terhadap yang lebih tua, dan perilaku yang memperlihatkan kesopanan dan selanjutnya kesederhanaan dan kerendahan hati. Nah, di sini walaupun ada kemajuan ekonomi dan perkembangan modern, nilai-nilai kesederhanaan dan kerendahan hati ini masih dihargai dalam masyarakat Vietnam. Sikap rendah hati, bersikap rendah diri, dan menghargai kehidupan sederhana merupakan bagian integral dan budaya Vietnam. Nah, masuk pada nilai sosial, Vietnam mencakup nilai-nilai seperti solidaritas, hormat kepada orang tua dan otoritas, keramah tamahan, serta kesetiaan kepada keluarga dan komunitas. Nah, perasaan nasionalisme juga sangat penting dalam budaya Vietnam yang lebih jelasnya. Seperti saya katakan tadi, pertama, solidaritas merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Vietnam. Solidaritas ini tercermin dalam sikap saling membantu antar anggota masyarakat, baik dalam keluarga, lingkungan kerja, ataupun komunitas lokal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam budaya Vietnam, kolaborasi dan kebersamaan dianggap penting untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kedua, seperti yang tadi saya bilang, hormat kepada orang tua dan otoritas merupakan nilai yang kental dalam budaya Vietnam. Anak-anak diajarkan untuk menghormati dan mematuhi otoritas yang lebih tua, seperti orang tua, guru, atau pemimpin komunitas. Ini tercermin dalam adat istiadat dan upacara tradisional, di mana penghargaan kepada generasi sebelumnya sangat ditekankan. Nah, ketiga, keramah tamahan. Nah, yang saya sebutkan tadi, ini juga merupakan nilai yang sangat ditekankan dalam budaya Vietnam. Tamu dianggap sebagai anugerah, dan tuan rumah akan berusaha keras untuk memberikan pelayanan terbaik kepada tamu mereka. Nah, budaya makan bersama juga menjadi bagian penting dalam menunjukkan keramah tamahan dan kedekatan antar anggota masyarakat. Selain itu, kesetiaan kepada keluarga komunitas juga menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Vietnam. Keluarga dianggap sebagai pilar utama dalam kehidupan sosial, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga dianggap sebagai tanggung jawab yang sangat penting. Selain itu, kesetiaan kepada komunitas juga tercermin dalam sikap gotong royong dan saling membantu antar anggota masyarakat. Terakhir, perasaan nasionalisme, ya, yang dari tadi saya katakan juga sangat kuat dalam budaya Vietnam. Sejarah panjang perjuangan untuk kemerdekaan dan kedaulatan telah membentuk identitas nasional yang kuat di antara rakyat Vietnam. Nah, kebanggaan akan warisan budaya dan sejarah mereka tercermin dalam berbagai perayaan dan upacara tradisional, serta dalam semangat patriotisme yang masih hidup di kalangan masyarakat Vietnam. Dengan demikian, nilai-nilai sosial yang ada di Vietnam mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah yang panjang, serta menunjukkan betapa pentingnya solidaritas, hormat kepada orang tua, keramah tamahan, kesetiaan, dan nasionalisme dalam membentuk jati diri masyarakat Vietnam. Masuk kepada pendidikan di Vietnam. Nah, pendidikan atau sistem pendidikan
pendidikan di Vietnam telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir ini, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial di negara tersebut. Pada tahun 1986, pemerintah Vietnam meluncurkan kebijakan perubahan ekonomi yang dikenal sebagai Doi Moi. Doi Moi yang memberikan dorongan besar-besaran terhadap pembangunan ekonomi dan ekonomi dan sosial. Sejak saat itu, sistem pendidikan juga mengalami transformasi untuk memenuhi tuntutan perkembangan ekonomi yang cepat. Nah, pemerintah juga berfokus pada pengembangan pendidikan teknis dan vokasional untuk memenuhi kebutuhan para tenaga kerja yang berkembang. Meskipun telah terjadi kemajuan yang signifikan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam sistem pendidikan Vietnam, seperti kesenjangan kualitas antara pendidikan perkotaan dan pedesaan, kurangnya sumber daya manusia berkualitas tinggi dalam pendidikan, dan tantangan dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah-ubah, termasuk kepada isu-isu nasional dan global Vietnam. Nah, adapun isu-isu nasional dan global Vietnam, seperti negara lainnya, menghadapi sejumlah isu nasional dan global yang kompleks yang mempengaruhi perkembangan ekonomi sosial dan politiknya. Beberapa isu tersebut itu seperti meliputi ekonomi, yang dimana Vietnam mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, tetapi masih dihadapkan pada tantangan seperti kesenjangan ekonomi antar wilayah, perkotaan dan pedesaan, ketidakseimbangan dalam pertumbuhan sektor ekonomi, serta masalah ketenagakerjaan dan keterampilan. Nah, yang kedua itu lingkungan. Di lingkungan, perubahan iklim, populasi, udara dan air, deforestasi dan kerusakan ekosistem lainnya merupakan masalah serius yang dihadapi Vietnam. Ini dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Ketiga yaitu politik, di mana di sini meskipun Vietnam telah mengalami pembukaan politik dan ekonomi sejak Doi Moi pada tahun 1986, tetapi masih terdapat kendala dalam hal kebebasan berekspresi, hak asasi manusia dan pluralisme politik. Nah, keempat, hubungan internasional, di mana Vietnam berada dalam posisi strategis di kawasan Asia Tenggara dan memiliki hubungan yang kompleks dengan tetangganya, terutama China. Nah, baik, yang kelima, pertahanan dan ketahanan. Di Vietnam ini menghadapi berbagai tantangan keamanan, termasuk klaim teritorial dan laut Cina Selatan, peredaran narkoba dan kejahatan lintas batas. Nah, pemerintah Vietnam berusaha memperkuat pertahanan nasionalisme sambil mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Yang keenam, kesehatan dan kesejahteraan. Kesehatan masyarakat, akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pergaulan serta penyakit menular seperti COVID-19 lalu adalah beberapa isu kesehatan yang penting bagi Vietnam. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pendidikan. Di pendidikan, meskipun telah terjadi kemajuan dalam akses pendidikan, Vietnam masih dihadapkan pada tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki kesenjangan antar wilayah, dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja yang berkembang. Nah, pemerintahan Vietnam terus berusaha untuk mengatasi isu-isu melalui kebijakan dan program-program pembangunan yang berkelanjutan sambil memperkuat kerjasama internasional untuk menangani tantangan bersama dalam skala global. Nah, baik, sekian hasil tugas video saya tentang komunitas Asia Tenggara, yaitu negara Vietnam. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valeni Mais, NIM A251231112. Kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan kawasan Asia Tenggara, yaitu bagian negara Brunei Darussalam. Yang pertama itu ada kondisi geografis Brunei. Brunei Darussalam adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Malaysia. Koordinat geografinya adalah 4 derajat 30 N sampai 114 derajat 40 E. Brunei berada di perbatasan sepanjang 260 km dengan Malaysia dan memiliki garis pantai sepanjang 161 km. Brunei adalah salah satu negara yang mempunyai luas wilayah tergolong kecil dan mempunyai urutan ke-148 di dunia setelah Siprus dan sebelum Trinidad. Khatulistiwa dengan suhu cenderung seragam, berkisar antara 28 sampai 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 80%. Baik, selanjutnya ada kondisi demografis. Sekitar 2/3 atau 75% jumlah penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu
dan selebihnya orang Cina, Iban, Murut, dan sebagainya. Jumlah penduduk Brunei adalah 400.000 jiwa. Kelompok etnis mayoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi negara ialah orang Tionghoa yang menyusun lebih kurang 15% jumlah penduduknya. Etnis-etnis ini juga mengembangkan bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi serta bahasa Tionghoa. Bahasa Melayu yang dituturkan di Brunei ada perbedaan dengan bahasa Melayu di Semenanjung Malaysia, tetapi lebih dekat dengan dialek Sarawak dan Sabah. Bahasa ini disebut bahasa Brunei. Baik, selanjutnya di sini ada nilai kultural Brunei. Negara Brunei Darussalam sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Islam. Sebagai negara mayoritas penduduk Muslim, Brunei Darussalam mengakui agama Islam sebagai agama resmi dan menerapkan hukum-hukum syariah sebagai sistem hukumnya. Hal ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam hal cara berpakaian, adat istiadat, dan hubungan antara sesama masyarakat. Meskipun demikian, Brunei Darussalam juga memiliki beragam budaya yang kaya. Terdapat suku-suku yang berasal dari berbagai wilayah di Asia Tenggara, seperti Melayu, Cina, India, dan Filipina. Masing-masing suku memiliki tradisi dan budaya berbeda-beda. Namun, secara umum mereka mampu hidup berdampingan dengan damai. Baik, selanjutnya di sini ada nilai sosial Brunei. Masyarakat Brunei Darussalam punya norma kesopanan yang dipatuhi. Misalnya, tidak berjabat tangan dengan lawan jenis, melepas sepatu sebelum memasuki rumah orang lain, dan tidak menunjuk orang sembarangan. Negara Brunei Darussalam adalah negara yang tak asing dengan kemakmuran masyarakatnya. Itu semua dikarenakan kestabilan perekonomian Brunei Darussalam yang memiliki penghasilan sumber daya alam di bidang minyak seluruh bumi dan gas. Itulah titik utama penghasilan masyarakat Brunei Darussalam. Baik, selanjutnya di sini ada perkembangan sistem pendidikan di Brunei Darussalam. Pemerintahan Brunei menetapkan 3 bidang utama dalam pendidikan, yaitu sistem Dwi, bahasa di sekolah, konsep Melayu Islam Baraja dalam kurikulum sekolah, dan peningkatan sumber daya manusia termasuk pendidikan kejuruan dan teknik sistem. Pendidikan utama di Brunei Darussalam memiliki banyak kesamaan dengan negara Commonwealth lainnya seperti Inggris, Malaysia, Singapura. Sistem ini menggunakan pola A7, 3, 2, 2 yang melambangkan lamanya masa studi untuk masing-masing tingkatan pendidikan, seperti 7 tahun tingkatan dasar, 3 tahun tingkatan menengah pertama, 2 tahun tingkat menengah atas, 2 tahun pra-universitas. Baik, selanjutnya di sini ada isu-isu nasional dan global Brunei Darussalam. Yang pertama itu ada bidang ideologi dan politik. Ada beberapa perubahan terjadi dalam sistem politik di Brunei Darussalam setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984. Brunei dihadapkan pada tugas yang sulit untuk membentuk institut pemerintahan. Sultan memiliki kekuasaan mutlak, tapi pada saat yang sama ia memahami pentingnya pengembangan institut profesional milik pemerintahan yang akan membantu dirinya dalam memenuhi kebutuhan untuk memerintah dalam sistem politik negara modern. Suatu bentuk pemerintahan kabinet diumumkan pada tahun 1984. Tetapi di dalam kabinet tersebut, Sultan masih memiliki kekuasaan yang luar biasa. Ia berfungsi sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri pada saat yang bersamaan. Di samping
sebagai pimpinan tertinggi angkatan bersenjata kerajaan. Baik, yang kedua itu bidang sosial dan budaya. Brunei Darussalam memiliki warisan budaya yang kaya, namun modernisasi dan globalisasi dapat mengancam pelestariannya. Upaya untuk gender menjaga dan mempromosikan seni, musik, tarian, dan tradisi budaya lainnya menjadi penting. Meskipun Brunei memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi, masih ada isu-isu ketimpangan sosial yang perlu diatasi, termasuk kesenjangan antara kaya dan miskin, serta akses gender terhadap layanan sosial. Pemberdayaan perempuan juga menjadi fokus penting untuk mencapai kesetaraan gender. Yang ketiga itu bidang ekonomi. Ekonomi Brunei Darussalam berpusat pada sektor minyak bumi dan gas serta perdagangan. Pendapatan nasional Brunei Darussalam termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Ekonomi Brunei Darussalam dilaksanakan menggunakan satuan mata uang dolar Brunei Darussalam dengan nilai yang sama dengan dolar Singapura. Dan yang terakhir atau yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan. Dalam beberapa tahun terakhir, perwira-perwira menengah TNI ikut serta dalam kasus pengembangan kepemimpinan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Brunei. Seorang perwira menengah lainnya berpartisipasi dalam Staff and Command College Angkatan Pertama yang diselenggarakan oleh Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Sementara itu, perwira pertama TNI telah mengikuti Junior Staff Course yang diselenggarakan oleh Institut Latihan ABD sejak tahun 2007. Assalamualaikum dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Yolfitika dengan NIM A251231101. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas buletin yang saya buat, yaitu negara Indonesia bagian kawasan Asia Tenggara. Kita ketahui bahwa secara umum gambaran Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504, baik pulau yang bernama maupun yang belum bernama. Luas wilayah yang dimiliki Indonesia seluruhnya adalah 5,2 juta km persegi yang terdiri dari 1,9 juta km persegi daratan dan 3,3 juta km persegi lautan. Adapun 5 pulau besar yang dimiliki oleh Indonesia yakni meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, yang dimana pulau ini adalah pulau terbesar ketiga di dunia, dan Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik atau biasa disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, ada kondisi geografis negara Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menguntungkan karena beberapa alasan sebagai berikut. Letak Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, letak Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua, ada kondisi demografi. Demografi Indonesia mencakup statistik populasi Indonesia seperti jumlah, distribusi, dan kepadatan penduduk, serta data demografis lainnya. Populasi Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 yaitu sebesar 270,2 juta jiwa. Yang pertama meningkat dibandingkan sensus penduduk 2010 yang menghasilkan angka 237,64 juta jiwa. Yang kedua, populasi Indonesia diperkirakan akan terus bertambah dan diproyeksikan mencapai 305 juta jiwa pada tahun 2035. Yang ketiga, sebanyak 56% penduduk tinggal di Pulau Jawa. Yang keempat, yang merupakan pulau terpadat di dunia. Yang kelima, Indonesia sendiri adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Yang ketiga, nilai kultural. Nilai kultural merupakan suatu nilai yang telah disepakati oleh suatu masyarakat untuk membatasi tingkah laku, pedoman, serta sebagai karakteristik bangsanya. Beberapa nilai-nilai kultural bangsa Indonesia mencakup nilai religius, nilai ramah tamah, nilai gotong royong, dan nilai rela berkorban. Nilai kultural harus dipegang teguh oleh setiap masyarakat agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Nilai kultural bangsa Indonesia akan berbeda dengan nilai kultural bangsa asing
karena kepribadian masyarakatnya juga berbeda. Perbedaan nilai kultural tersebut yang mendasari terancamnya ekstensi kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia dapat bertahan dengan masyarakatnya yang memegang teguh nilai kultural. Jika masyarakat lebih mengikuti nilai kultural asing, maka akan lebih tertarik dengan kebudayaan asing yang merupakan wujud dari nilai tersebut. Yang keempat ada nilai sosial. Nilai sosial adalah berbagai prinsip, anggapan, maupun keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai ini menjadi pedoman hidup bagi anggota masyarakat dan dianggap baik dan benar serta wajib dipatuhi. Nilai sosial tidak berbentuk tulisan, melainkan berbentuk lisan, serta diketahui dan disepakati bersama oleh setiap anggota masyarakat. Beberapa contoh nilai sosial yang ada di Indonesia, antara lain menghormati orang tua, menghormati guru, dan menghormati orang yang lebih tua, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merokok di tempat umum, tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menolong orang yang membutuhkan bantuan, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Yang kelima ada perkembangan sistem pendidikan. Seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari pergantian kurikulum belajar yang berlaku. Hingga saat ini, setidaknya sistem pendidikan di Indonesia telah berganti kurikulum sebanyak 10 kali, sejak dimulai dari tahun 1947. Yang keenam ada isu-isu nasional dan global. Yang pertama, isu nasional dan global dalam bidang ideologi dan politik. Yang pertama ada perangkat lunak, kedua diplomasi dan hubungan internasional, kedua isu sosial dan global dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama kesenjangan sosial, yang kedua hak asasi manusia, yang ketiga perubahan budaya dan nilai, yang keempat perubahan demografi. Yang ketiga isu nasional dan global dalam bidang ekonomi. Yang pertama ketidaksetaraan ekonomi, yang kedua perubahan teknologi dan robotisasi, yang ketiga perubahan iklim dan berkelanjutan, yang keempat ada isu nasional dan global dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada terorisme dan radikalisme, yang kedua ada konflik Papua dan Maluku, yang ketiga pengamanan perbatasan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Agustin, NIM A251231006 dari kelas A Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di sini saya akan membuat video di mana memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Komunitas Asia. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke gambaran umum negara Filipina. Filipina terletak di Asia Tenggara berbatasan dengan Laut Cina Selatan di barat daya, Laut Sulu di barat daya, dan Laut Filipina di timur laut. Negara ini terdiri dari lebih dari 7.000 pulau dengan beberapa pulau utama termasuk Luzon, Visayas, dan Mindanao. Keunikan Filipina terletak pada keindahan alamnya, termasuk gunung berapi aktif, pantai pasir putih, terumbu karang yang indah, serta keanekaragaman hayati laut dan daratnya. Selain itu, Filipina juga kaya akan budaya yang beragam dengan pengaruh dari berbagai etnis, termasuk pengaruh Spanyol dan Amerika yang mencolok dalam sejarah dan kebudayaannya. Di sini terdapat kondisi geografis negara Filipina. Nah, kondisi geografis negara Filipina itu Filipina terdiri dari 7.107 pulau dengan luas total daratan diperkirakan 343.448 km persegi. Negara ini terletak antara 116 derajat bujur timur dan 120 derajat bujur timur, 4 derajat lintang utara, dan 21 derajat lintang utara. Di timur dia berbatasan dengan Laut Filipina, di barat dengan Laut Tiongkok, selatan dan di selatan dengan Laut Sulawesi. Pulau Borneo terletak beberapa ratus
km di barat daya dan Taiwan di utara, Maluku dan Sulawesi di selatan, dan di timur adalah Palau. Filipina memiliki garis pantai sepanjang 36.289 km atau 22.549 mil, yang menjadikannya negara dengan garis pantai terpanjang kelima di dunia. Kepulauan ini dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu Luzon region 1 sampai 5, dan Bisaya 6 sampai 8, dan Mindanao 9 sampai 13. Pelabuhan Sibuk Manila di Luzon adalah ibu kota negara dan kota terbesar kedua setelah kota Quezon. Selanjutnya, kondisi demografi negara Filipina. Filipina berada di urutan ke-12 di dunia. Kondisi demografi negara Filipina. Filipina berada di urutan ke-12 di dunia dalam jumlah penduduk dengan jumlah 100.981.437 jiwa pada 2015. Di sekitar 2/3 penduduk tinggal di Pulau Luzon dan Manila. Ibu kotanya berada di urutan ke-11 dalam jumlah penduduk area metropolitan. Orang-orang Filipina dikenal dengan nama Filipino yang berasal dari orang aborigin Taiwan dan bercampur dengan orang-orang Tiongkok Selatan, Polinesia, dan Spanyol atau Amerika. Orang Filipina terbagi dalam 12 kelompok etnolinguistik dengan yang terbesar adalah Tagalog, Cebuano, dan Ilocano. Penduduk asli Filipina ialah suku Aeta, namun sudah terpinggir dan populasinya tinggal 30.000 jiwa. 3 kelompok minoritas terbesar asing adalah orang Tionghoa, Amerika, dan Asia Selatan. Sisanya adalah orang-orang Eropa, Arab, Indonesia, Korea, dan Jepang. Orang-orang mestizo adalah minoritas sebesar 1-2% yang berpengaruh. Dalam penelitian dari Universitas Stanford, ditemukan bahwa 3,6% populasi memiliki turunan dari bangsa Eropa. 95,9% penduduk Filipina bisa membaca, salah satu yang tertinggi di Asia dan setara untuk pria maupun wanita. Angka harapan hidup penduduknya adalah 69,29 tahun, 72,28 untuk wanita, dan 66,44 untuk pria. Pertumbuhan penduduk per tahunnya sebesar 2,1%, dan sekarang Filipina sedang mengalami masalah kepadatan penduduk karena angka kelahiran tinggi. Filipina mempunyai kira-kira 92,2 juta penduduk menurut perkiraan sensus 2009. Nilai kultural negara Filipina. Filipina memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, mencakup warisan dari berbagai etnis dan sejarahnya yang beragam. Budaya Filipina mencakup seni tradisional seperti tari, musik, dan seni rupa, serta tradisi kuliner yang kaya dan berwarna. Selain itu, Filipina juga dikenal karena festival-festival yang meriah, seperti Sinulog dan Ati-Atihan, yang memperlihatkan kekayaan tradisi dan keberagaman budaya mereka. Nilai sosial negara Filipina. Filipina adalah negara yang memiliki keanekaragaman sosial yang kaya. Dengan beragam etnis budaya dan bahasa, nilai-nilai sosial yang penting di Filipina termasuk keluarga, hormat kepada otoritas dan lansia, ramah dan keramahan, dan gotong royong. Mereka juga menghargai kesetaraan gender dan mempromosikan keadilan sosial. 1. Keluarga dan solidaritas. Keluarga dianggap sebagai inti dari masyarakat Filipina. Solidaritas keluarga sangat penting, dan anggota keluarga diharapkan untuk saling mendukung dan merawat satu sama lain. 2. Hormat kepada otoritas dan lansia. Kehormatan kepada otoritas, termasuk kepada lansia, adalah nilai yang dijunjung tinggi. Orang Filipina sering menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua dalam interaksi sehari-hari. 3. Ramah dan keramahan. Orang Filipina dikenal dengan keramahannya. Mereka cenderung ramah, penuh kasih sayang, dan suka menolong. 4. Gotong royong. Semangat gotong royong sangat dianut di Filipina. Masyarakat sering kali bersatu untuk membantu satu sama lain dalam situasi sulit ataupun dalam merayakan peristiwa-peristiwa penting. Sistem pendidikan negara Filipina. Secara singkat, sistem pendidikan di Filipina terdiri dari pendidikan dasar, 6 tahun sekolah dasar dan 4 tahun sekolah menengah pertama.
pendidikan menengah kedua, tahun sekolah menengah atas, dan pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana. Kurikulum mencakup mata pelajaran inti dari tambahan, serta memperkenalkan budaya dan sejarah Filipina. Program K12 diperkenalkan pada tahun 2013 untuk memperpanjang pendidikan dasar dan menengah menjadi 12 tahun. Ujian nasional dilakukan di akhir setiap tingkatan pendidikan. Filipina memiliki banyak perguruan tinggi dan universitas yang menawarkan berbagai program. Tantangan yang dihadapi termasuk akses terbatas di daerah pedesaan, kurangnya fasilitas dan sumber daya, serta kesenjangan kualitas pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Adapun isu-isu nasional dan global yang pernah atau sedang terjadi di negara Filipina, yaitu ideologi dan politik, konflik bersenjata dengan kelompok bersenjata. Filipina telah mengalami konflik bersenjata dengan kelompok bersenjata seperti Abu Sayyaf dan kelompok-kelompok separatis di wilayah selatan, seperti Moro Islamic Liberation Front dan Moro National Liberation Front. Korupsi telah menjadi isu politik yang signifikan di Filipina dengan beberapa skandal yang melibatkan pejabat pemerintah di tingkat tinggi. Sosial dan budaya, kesenjangan sosial dan ekonomi. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, kesenjangan sosial dan ekonomi tetap menjadi isu yang serius di Filipina, dengan sebagian besar penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hak asasi manusia, isu-isu seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, serta hak-hak pekerja terus menjadi perhatian dalam ranah sosial dan budaya. Ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi di beberapa bagian Filipina. Ketimpangan pembangunan regional. Ada ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah yang berbeda di Filipina. Pertahanan dan keamanan. Terorisme. Filipina telah menghadapi ancaman terorisme dari kelompok-kelompok seperti Abu Sayyaf dan kelompok-kelompok terkait ISIS. Sengketa wilayah laut. Sengketa wilayah laut Cina Selatan di mana Filipina memiliki klaim telah menjadi isu penting dalam konteks keamanan regional. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Esnonta dengan NIM A251-23095 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Kimia kelas A angkatan 2023. Baik, di sini saya membuat video dalam rangka memenuhi tugas pendidikan komunitas Asia, yang dimana di sini membahas tentang Asia Tenggara, yaitu negara Malaysia. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Pertama, di sini ada letak geografis, yang dimana letak geografis negara Malaysia terdiri dari dua bagian besar wilayah daratan, yaitu Malaysia Barat yang disebut Semenanjung atau Peninsula. Malaysia yang terletak pada posisi 1,0 sampai 6,9 lintang utara dan 99,6 sampai 104,8 bujur timur, serta Malaysia Timur yang meliputi Sabah dan Sarawak yang terletak pada lokasi 00,8 sampai 8,2 lintang utara dan 109,2 sampai 119,4 bujur timur. Malaysia merupakan negara yang letaknya paling dekat dengan Indonesia, tepatnya di sebelah utara. Letak suatu negara berdasarkan posisinya dapat disebut sebagai letak geografis. Letak tersebut dapat ditandai dengan batas geografi maupun negara ataupun wilayah. Letak geografis suatu negara juga dapat dilihat berdasarkan tempat sebenarnya di permukaan bumi. Memiliki luas sebesar 3.029.847.000 km persegi, membuat Malaysia perbatasan langsung dengan suatu negara dan wilayah. Adapun batasan Malaysia dan letak geografisnya ditandai sebagai berikut, yaitu yang pertama sebelah utara Laut Cina Selatan, Brunei Darussalam dan Thailand. Yang kedua sebelah selatan Singapura dan Indonesia. Yang ketiga sebelah timur Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Yang keempat sebelah barat yaitu Selat Malaka. Pada pembahasan kedua, yaitu kondisi demografi,
yaitu Malaysia memiliki masyarakat multi-etnis dan multi-agama dengan jumlah penduduk sekitar 33 juta jiwa pada tahun 2022. Dalam dekade terakhir, laju pertumbuhan penduduknya perlahan menurun dari 1,61% pada tahun 2011 menjadi 1,12% pada tahun 2021. Seperti halnya banyak negara lain di seluruh dunia, Malaysia mengalami penurunan laju pertambahan penduduk, namun hal ini sangat berbeda antar kelompok etnis, di mana suku Bumi Putera mempunyai tingkat kenaikan alami yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku Tionghoa. Masyarakat Malaysia yang multi-etnis dan multi-agama. Masyarakat Malaysia dikelompokkan ke dalam 3 kategori etnis luas, yaitu Bumi Putera yang mencakup etnis Melayu serta masyarakat adat di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Cina dan India, mereka yang tidak termaksud dalam 3 kategori besar ini terkandung dalam lainnya. Komposisi etnis Sabah dan Sarawak sedikit berbeda dari semenanjung Malaysia karena wilayah Bumi Putera di negara-negara bagian timur lebih besar dibandingkan dengan rata-rata nasional. Di sini yang ketiga itu adalah nilai sosial. Malaysia adalah negara yang sangat beragam, berisi banyak hal yang berbeda etnis, bahasa, dan agama. Orang-orang dari masing-masing etnis umumnya masih mempertahankan adat istiadat nenek moyang mereka. Hasilnya, masyarakat Malaysia mengakomodir meragam gaya hidup, keyakinan, dan lain nilai. Informasi berikut menggambarkan budaya Malaysia secara umum yang cenderung mencerminkan mayoritas Melayu. Namun, terdapat banyak perbedaan dari arus utama budaya ini di seluruh negeri. Belajar sebanyak mungkin tentang nilai asal rekan Anda Malaysia, etnis, dan agama. Etnis pribumi, mayoritas orang Malaysia sekitar 51% adalah orang Melayu, hampir semuanya beragama Islam. Hal ini menjelaskan kenyamanan etnis umumnya disebut sebagai Melayu Muslim menjadi yang paling padat penduduknya etnis. Mereka mendominasi bidang politik, dominasi mereka tercermin dalam agama resmi Islam dan bahasa negara tersebut. Misalnya, sebagian besar komunitas berbicara dalam versi bahasa Melayu yang secara resmi dikenal sebagai bahasa Malaysia sampai taraf tertentu. Dan langsung saja yang keempat, yaitu nilai sosial. Nilai sosial negara Malaysia ditinjau dari segi ekonominya. Kondisi sosial negara Malaysia berkaitan dengan ekspor bahan mentah, teristimewa karet dan timah. Sementara dilihat dari segi etnis atau kependudukannya, masyarakat Malaysia berasal dari berbagai ras, suku, dan agama. Apabila ditinjau dari budayanya, Malaysia memiliki kebudayaan yang sangat kaya karena kondisi sosial negara Malaysia yang memang sangat beragam kondisi. Dikutip dari situs Food and Agriculture Organization, berkaitan dengan pembangunan sosial ekonomi, sektor kehutanan juga menjadi salah satu faktor yang penting karena berkontribusi besar terhadap konservasi sumber daya genetik, kondisi iklim, lingkungan taman, dan fasilitas rekreasi. Kondisi penduduk Malaysia, kondisi sosial negara Malaysia ditinjau dari kependudukannya sangatlah beragam. Masyarakat negara ini didominasi 3 ras utama yakni Melayu, Cina, dan India. Dalam situs The Government of Malaysia Official Portal dituliskan bahwa orang asli adalah penduduk asli di semenanjung Malaysia. Terbagi menjadi 3 kelompok besar yakni Negrito, Serioi, dan Proto-Melayu. Penduduk Sabah terdiri atas 32 suku dan suku utamanya adalah Kadas Dusun, sedangkan Sarawak memiliki 27 suku dan Iban adalah suku utamanya. Dan yang kelima, di sini ada perkembangan sistem pendidikan. Sistem perkembangan pendidikan di Malaysia sebelum kedatangan penjajah, pendidikan di tanah Melayu berbentuk bukan formal dan tidak memberatkan perkembangan kognitif murid-murid. Corak pendidikan yang ada pada ketika itu berjalan seperti biasa dengan pengajaran Al-Quran, tingkah laku dan akhlak yang baik, pengetahuan kerohanian dan seni mempertahankan diri. Ini termasuklah pelajaran awal dalam bidang kraft tangan, serta perintis dalam bidang pertanian, perikanan, dan perburuan. Pada peringkat lebih teratur terdapat satu sistem pendidikan agama yang disebut sekolah pondok yang dibutuhkan dan dikendalikan oleh ulama-ulama Islam yang terkenal. Dan pada pembahasan yang terakhir yaitu isu-isu nasional dan global yang pernah atau sedang terjadi di setiap negara, yaitu kawasan Asia Tenggara, Malaysia. Pocing luar negeri Malaysia sejak pemerintahan Mahathir 1981 sampai sekarang memang mempunyai corak tersendiri jika dibandingkan pada masa pemerintahan Tun Abdul Razak, Tun Hussein On, maupun Tunku Abdul Rahman. Bahkan jika tidak diadakan analisis secara mendalam, pada masa pemerintahan Mahathirlah mulai bangkitnya Malaysia dalam
pencaturan politik internasional di antara kebijaksanaan politik luar negeri yang mempunyai corak tersendiri tersebut dari keputusan Mahathir, seperti prinsip pandang ke timur yang dilaksanakan pada tahun 1982, inisiatif Antartika sebagai warisan bersama, perang terhadap pengendara narkotika, dan peranan yang besar dalam dialog Selatan-Selatan. Akhir ini Mahathir Mohamad dengan gencar memperkenalkan konsep baru dalam kerjasama ekonomi yang disebut East Asia Economic Group atau EAEG, yang hingga kini masih dalam perdebatan. Baik, itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucapan yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.